mengatasi touchpad yang tidak berfungsi pada laptop Asus. Cara ini khusus laptop Asus ya. Meskipun berbeda tipe, tapi bisa juga digunakan untuk berbagai tipe. Sini kita akan menggunakan dengan 4 cara. Yang pertama ya, cara pertama yaitu teman-teman tekan tombol Fn dan bertanda touchpad ini ya, yang dilingkari merah. Biasanya touchpad tidak fungsi karena masalah keyboard. Nah, itu cara pertama ya. Jadi tekan tombol Fn bareng sama simbol touchpad ya. Biasanya karena itu touchpad bisa berfungsi lagi. Nah, simbol ini ya. Nah, ini tuh cara pertama ya teman-teman ya. Bisa teman-teman praktekkan sendiri. Dan untuk cara kedua yaitu teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah mengupdate driver. Klik kanan di sini dan pilih manage ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Pilih device manager, yaitu device manager itu sekumpulan driver ya. Nah, di sini ada ikon mouse, silakan tekan driver Asus touchpad. Teman-teman hanya perlu mengklik kanan. Ini cara kedua, mengklik kanan dan update driver. Pilih yang bawah ya, dan pilih yang bawah. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah dan pilih yang paling bawah, PS2 compatible mouse. Nah, biasanya karena diupdate juga mouse bisa berfungsi. Nah, ini minta restart, silahkan di restart ya, tapi saya tidak akan merestartnya karena saya sedang merekam layar. Nah, biasanya juga karena diupdate touchpad sudah bisa berfungsi. Ini saya memakai mouse eksternal ya. Dan cara ketiga, teman-teman buka Chrome dan kita masuk ke support Asus ya. Teman-teman ketik aja di sini support Asus kayak gitu. Nanti akan muncul situs resmi Asus ya. Di situs resmi Asus ini kita bisa download driver touchpadnya. Jadi di tampilan ini teman-teman klik laptop, kategori laptop. Nah, di sini teman-teman pilih Asus laptop seri ya. Dan di sini silakan teman-teman pilih tipe laptop teman-teman ya. Di sini disesuaikan. Saya memakai laptop X441 UV ya. X441MA. Nah, selanjutnya pilih driver dan ya, ditunggu sebentar. Internetnya lemot ya, teman-teman ya. Nah, ketika muncul ini silakan di OK saja. Nah, di sini ya. Nah, yang terpenting di sini itu teman-teman pilih sesuai tipe laptopnya. Dan yang paling penting pilih untuk Windows berapa dan tipe berapa bit. Nah, di sini ada pilihan ya. Jadi cara mengecek Windows kita itu Windows berapa, terus berapa bitnya, teman-teman pilih di Explorer. Cek sistem kita itu Windows berapa. Klik kanan, pilih Properties. Nanti ada ketahuan kita memakai Windows 10 dan sistemnya 64 bit. Oke, berarti kita download Windows 10 64 bit. Nah, di sini akan muncul bermacam driver ya. Ini untuk driver WiFi. Jika WiFi bermasalah, ini driver speaker ya. Ini driver layar, ini driver USB, dan ini yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Pointing device, dan kita download saja. Nah, ketika sudah terdownload, silahkan dibuka saja ya. Silahkan dibuka file downloadannya. Di sini teman-teman tinggal double klik saja dan install ekstensi aplikasi ya. Tinggal diklik 2 kali saja. Diinstal sampai finish. Biasanya
touchpad tidak berfungsi, dengan cara ini bisa berfungsi. Ini cara ketiga. Dan untuk cara keempatnya, yang cara terakhir ini, biasanya ini cara yang ampuh ya, cara keempat. Di cara keempat ini teman-teman harus download 3D chip dulu. 3D chip itu yaitu software untuk mencari driver yang 100% cocok buat laptop kita. Di sini teman-teman ketik aja 3DP chip download gitu ya. Nah, kita klik ini dan kita klik 3D chip yang terbaru ya. Nah, kalau ini untuk internet kita ya gini aja. Silakan teman-teman download dulu 3D chipnya. Nah, ketika sudah terdownload, maka akan seperti ini. Silakan teman-teman double klik saja ya softwarenya, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Jadi dia itu mencari driver yang cocok khusus laptop kita. Di sini ada driver VGA, driver speaker, driver internet, dan driver USB, touchpad, Bluetooth kayak gitu ya. Yang kita butuhkan adalah touchpad. Teman-teman tinggal diklik di sini, nanti dia akan diarahkan ke link download. Perlu diketahui cara ini bisa digunakan jika file Internet Explorer-nya sudah terupdate yang terbaru ya. Nah, ini teman-teman tinggal ngeklik download saja, maka proses download pun akan berjalan. Jadi di proses download tinggal ditunggu saja teman-teman ya, sampai proses downloadnya selesai. Selanjutnya ketika selesai tinggal dibuka saja atau dicari filenya ya. Nah, ini kita cari filenya. Di sini dia. Nah, untuk cara membukanya tinggal diklik kanan atau di double klik juga bisa. Tahu teman-teman misalkan mau klik kanan juga bisa klik kanan lalu ekstrak kayak gitu. Nah, nanti dia jadi folder, tinggal di install dengan cara double klik setup driver kayak gitu ya. Cara installnya sama, tinggal di next saja. Ketika finish silahkan restart laptopnya, maka touchpad laptopnya akan berfungsi kembali. Seperti itu teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba dan praktekkan sendiri ya. Jangan lupa untuk di restart laptopnya. Oke lah teman-teman, mungkin info atau tutorialnya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.